Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amika Putri, NPM C1C020-182 dari kelas 3C S1 Akuntansi, mahasiswa akuntansi Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai revenue atau pendapatan. Pendapatan atau revenue. Pengakuan pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Prinsip pengakuan pendapatannya yang pertama yaitu ketika mungkin problem bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas. Yang kedua, ketika manfaat dapat diukur dengan andal. Pengakuan pendapatan. Pengakuan lebih awal digunakan jika pendapatan keyakinan tinggi mengenai jumlah yang dapat diterima. Pengakuan dapat ditunda jika yang pertama, tingkat kepastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi. Yang kedua, penjualan tidak mempresentasikan penyesuaian substansial dari proses pendapatan. Pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan penjualan. Pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima. Yang pertama yaitu dikurangi jumlah diskon dagang dan rambut volume yang diperbolehkan oleh entitas. Yang kedua, jika pembayaran ditangguhkan, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat tersirat atau input. Pengakuan pendapatan. Pengukuran pendapatan penjualan. Ketika transaksi penjualan melibatkan transaksi pembiayaan, financial arrangement, maka nilai wajar ditentukan dengan mendiskontokan pembayaran dengan suku bunga tersirat. Suku bunga tersirat dapat ditentukan dari yang pertama, suku bunga yang berlaku untuk instrumen sejenis dari penerbit yang memiliki peringkat kredit sepadan. Yang kedua, suku bunga yang mendiskonto nilai nominal instrumen menjadi harga penjualan barang atau jasa saat transaksi. Pengakuan pendapatan penjualan. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi, yaitu yang pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Ketiga, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan modal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut. Yang kelima, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Penjualan tagihan dan tahan. Bill and hold. Pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tetapi pembeli memperoleh hak atas barang dan menerima tagihan. Pendapatan diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik apabila yang pertama kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. Kedua, barang yang berbeda berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dengan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. Yang ketiga,
Pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman. Dan yang terakhir yaitu syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Instalasi dan inspeksi. Pendapatan biasanya diakui pada saat pembeli menerima pengiriman, serta instalasi dan inspeksi telah diselesaikan. Namun, pendapatan diakui segera setelah pembeli menerima pengiriman ketika yang pertama, proses instalasi sederhana. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan hanya untuk tujuan penentuan akhir atas harga kontak. Penjualan cicilan atau installment sales. Yang pertama, pendapatan yang terkait dengan harga penjualan tidak termasuk bunga diakui pada tanggal penjualan. Harga jual adalah kini dari imbalan ditentukan dengan mendiskontokan cicilan piutang pada suku bunga tersirat. Elemen bunga diakui sebagai pendapatan ketika telah menjadi haknya dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Hak pengembalian oleh pembeli. Jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirimkan dan jangka waktu untuk penolakan telah berlalu. Metode pengakuan yang dapat digunakan yang pertama yaitu tidak mencatat penjualan sampai semua hak pengembalian kadaluarsa. Yang kedua, mencatat penjualan, tapi dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa depan. Penjualan konsiansi. Yang pertama, penerima atau pembeli konsigne berjanji untuk menjual barang atas nama pengirim atau penjual, konsinor. Yang kedua, pendapatan diakui oleh pengirim saat barang telah dijual oleh penerima kepada pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan mencatat barang yang akan dijual sebagai asetnya. Yang keempat, pengiriman mendapatkan laba atas penjualan. Dan yang kelima, pengiriman mendapatkan komisi atas penjualan. Penjualan secara kredit, layaway sales. Barang dikirim hanya ketika pembeli melakukan pembayaran terakhir dalam serangkaian cicilan. Yang kedua, pendapatan dari penjualan tersebut diakui pada saat barang dikirim. Yang ketiga, jika pengamanan menunjukkan bahwa sebagian besar penjualan tersebut terrealisasi, pendapatan dapat diakui ketika setoran atau uang tanggungan yang signifikan diterima sepanjang barang berada di tangan penjual, dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli. Pengakuan pendapatan yang pertama yaitu perlu dianalisis apakah penjual secara substansial telah memindahkan manfaat dan risiko kepemilikan kepada pembeli. Yang kedua, jika penjual masih memiliki risiko dan manfaat kepemilikan meskipun hak milik telah dipindahkan, maka transaksi tersebut merupakan perjanjian pendanaan dan tidak menimbulkan pendapatan. Hubungan prinsipal agen. Jumlah yang boleh diakui sebagai pendapatan oleh agen hanya komisi atas penjualan saja, net profit, bukan total nilai penjualan barang atau jasa. Karakteristik prinsipal. Yang pertama, memiliki tanggung jawab
utama di dalam menyediakan atau memenuhi pesanan atas barang atau jasa. Yang kedua, menanggung risiko atas persediaan sebelum dan sesudah pemesanan, selama mengirim atau saat pengembalian. Yang ketiga, memiliki kekuasaan di dalam menentukan harga, langsung atau tidak langsung. Yang keempat, menanggung risiko kredit pelanggan jika penjualan dilakukan dengan kredit. Kontrak jasa mengikuti kriteria yang sama dengan jangka panjang. Pendapatan diakui jika yang pertama, pendapatan dapat diukur secara andal. Yang kedua, manfaat ekonomi mungkin problem diperoleh, tingkat penyelesaian dapat diukur dengan andal. Dan yang terakhir, biaya dapat diukur dengan andal. Peristiwa kritis untuk pengakuan pendapatan pelaksanaan jasa. 1. Tindakan. Pendapatan diakui saat jasa dilaksanakan. Lebih dari satu tindakan, maka pendapatan diakui sebagai bermacam-macam tindakan yang menyebabkan terjadinya keseluruhan transaksi. Dapat digunakan dalam kondisi yang pertama, jumlah yang ditentukan untuk tindakan identik atau sejenis. Yang kedua, jumlah yang ditentukan untuk tindakan yang ditentukan, tetapi tidak identik. Yang ketiga, jumlah yang tidak ditentukan untuk tindakan identik atau sejenis selama periode tetap fix pelaksanaan. Multiple Deliverable Arrangement atau MDAS. MDAS memberikan produk jasa menjemput kepada pelanggan sebagai bagian dari suatu perjanjian atau arrangement. Isu utama akuntansi yang pertama, bagaimana mengalokasi pendapatan dari berbagai macam jasa dan produk. Yang kedua, bagaimana mengalokasi pendapatan pada periode yang sesuai. Multiple Deliverable Arrangement atau MDAS. Semua unit di MDA dianggap sebagai unit akuntansi terpisah, mengingat yang pertama, item yang telah dikirim memiliki nilai untuk pelanggan pada basis mandiri, standalone basis, perjanjian termasuk hak pengembalian untuk barang yang telah dikirim. Yang ketiga, pengiriman atau pelaksanaan item yang belum dikirim dianggap mungkin atau problem dan secara substansial di dalam kontrol penjual. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.